Halo, kembali lagi bersama VTuber yang ingin menjadi reviewer model kit Kuro Kamiriha di sini. Kali ini kita bakal membahas model kit yang sempat jadi perbincangan di dunia pergunplaan Indonesia, yaitu HGCE Rising Freedom dari seri Gundam Seed Freedom. Dimana kit ini dulu banyak banget diperbincangan gara-gara Gundam gorengan, Gundam kebanyakan stiker, dan Gundam keren tapi langsung KO. Buset, banyak banget keluhannya. HG Rising Freedom ini aku dapetin di harga 350.000 dan aku pakai voucher diskon jadi 320.000. Boxnya memang udah hancur kayak begini sih, tapi untungnya dalamannya sih masih oke. Yaudah, kita udahin dulu ya pingnya. Mari kita lanjut rakit. Kita mulai dari bagian kepala. Separasi part kepalanya ini bagus banget, dimana bagian pipi yang abu ini pun dibikin part terpisah. Dan bagian sensor-sensor di sini juga udah pakai clear part, jadi nggak perlu lagi tuh pakai foil sticker. Part antenanya terdiri dari 3 part dan pemasangan pada kepala cukup diklip ke bagian lubang di kepalanya ini. Dan hasil jadi dari kepala ini benar-benar detail banget sih. Untuk ukuran HG ini salah satu model kepala yang bagus. Walau aku pribadi kurang suka bagian masknya yang polos. Untuk sim line di sini cuma ada satu garis, kalau dari tampak depan gak bakal kelihatan lah ini. Selanjutnya bagian body. Bagian body ini ada sedikit inner frame yang menggunakan ball joint di setiap sisinya. Bagian perutnya ini terdiri dari 4 part simple yang perlu diklip aja. Kemudian kita pasangkan armor biru dada pada inner frame-nya. Lalu pasangkan si clip joint pada bagian perut ke bagian inner frame dada. Dan terakhir kita pasangkan armor biru bagian belakang badannya. Dan hasil body Rising Freedom ini bagus banget karena lagi-lagi separasi partnya memang bagus banget. Bukan cuma part separasi yang bagus, artikulasi di bagian body ini juga cukup luas. Emang jualan kit ini tuh artikulasi sih. Lalu untuk sim line di sini ada bagian di samping body, bagian belakang dan bagian atas. Tapi karena udah dibikin jadi panel line, jadi ya cukup tersamarkan dengan baik lah. Kita lanjut ke bagian tangan. Untuk perakitan tangan cukup simple. Pertama kita cukup menempelkan bagian thruster ke dalam part shoulder armor, lalu kita tutup kembali dengan part shoulder armor yang lain. Untuk pergelangan tangannya ini perakitannya juga cukup simple. Dan bagian ini entah kenapa ngingetin aku sama tangan Destiny ya, karena desainnya mirip banget sih. Untuk sim line di tangan ini cuma ada di bagian shoulder atasnya aja, sisanya sih udah tersamarkan. Kita lanjut ke bagian waist unit. Front skirtnya aku potong jadi 2 bagian biar bisa gerak kanan kiri sendiri. Dan di bagian join kaki ini ada gimmick joinnya tuh bisa diturunin. Jadi nanti bisa nambah tinggi bagian kakinya. Untuk railgunnya juga ini simple, cuma perlu 2 part ditumpuk ke bagian framenya. Dan bagian nozzle railgunnya juga pakai part lain. Jadi railgunnya ini murni pakai part semua, nggak ada stiker-stiker. Terakhir kita jadiin satu ke part-part railgun lainnya dan pasang boom sabernya ke bagian samping. Sekarang kita cek bagian kaki. Untuk kakinya sebenarnya cukup simpel, mirip pada HG-HG umumnya. Yang bikin beda paling gak ada polycap aja sih. Di kakinya ini ada sim line, tapi tersamarkan karena dibikin jadi panel line. Untuk sepatunya juga simpel, dan bagian bawahnya juga gak bolong-bolong, kayak HG biasa. Jadi nilai plus lah buat yang straight builder kayak saya. Terakhir untuk pemasangan armor kaki ini agak unik. Dia pertama ditempel dari belakang pakai ball joint, terus ditutup dari bagian depan pakai armor lagi. Untuk artikulasi dia ada roll di bagian paha, terus juga double joint di siku kaki, dan bagian sepatu bisa gerak ke kanan kiri dengan cukup luas. Untuk weapon dan backpacknya ini udah aku rakit ya, dan hasil jadinya tuh kayak gini. Dan ini dia hasil dari HG Rising Freedom-nya. Coba kita cek dari bagian depan, samping, dan juga belakang. Kit ini overall emang keren, apalagi buat yang demen sama desain-desain Gundam Seed udah pasti pada suka sih. Separasi warna di kit ini juga bagus, penempatan noob mark dan sim lainnya juga minim, jadi mesti straight build, kit ini tetap bagus dan layak untuk dikoleksi. Nah sekarang kita coba cek artikulasinya. Kita mulai dari kepala. Artikulasi kepalanya ini sangat bagus, dimana dia bisa nunduk begini dan nengok ke atas yang wow, ini hampir 90 derajat sih. Nice lah ya. Kepalanya juga bisa geleng kanan kiri dan yang pasti bisa diputar 360 derajat. Kita lanjut ke bagian tangan. Shoulder armornya bisa gerak naik turun, bagian thrusternya juga bisa kita naik turunin. Kemudian tangannya bisa maju ke depan kayak begini. Kemudian di tangan atasnya ada roll dan sikunya udah double joint juga. Untuk bagian bodinya juga gak kalah luas.
Dia bisa gerak maju ke depan dan ke belakang kayak begini, dan bisa gerak ke kanan dan ke kiri kayak begini. Kit ini memang kalau urusan artikulasi bagus banget sih. Selanjutnya kita cek bagian skirtnya. Untuk front skirtnya bisa gerak naik turun, kemudian side skirtnya juga bisa gerak maju mundur dan juga naik turun. Untuk regonya ada gimmick untuk memperpanjang raras legonya dengan cara ditarik. Terakhir kita cek bagian kaki. Untuk kakinya dia bisa nendang ke depan sejauh ini dan nendang ke belakang sejauh ini. Untuk ke belakang dia agak sedikit terbatasi gara-gara kepentok back skirtnya. Bagian siku kaki kit ini juga ada double joint. Dan untuk gerakan sepatunya di sini bisa gerak ke samping kanan dan juga kiri dan maju mundur. Kita coba apakah kit ini bisa split, dan hasilnya kit ini bisa split dengan mulus. Dan seperti yang aku bilang tadi, di kakinya juga ada gimmick di mana joinnya bisa di slide turun agar kit ini jadi nambah tinggi. Overall untuk kit ini artikulasinya benar-benar luas dan bagus sesuai dengan iklannya, Seed Action System. Dimana kalian bisa ngeposein kit ini dengan pose-pose dinamis dari seri Gundam Seed. Jadi memang keunggulan kit ini ada di artikulasi yang top notch banget lah pokoknya. Kita lanjut ke aksesoris. Aksesoris kit ini cukup lumayan banyak. Ada beam rifle, shield, beam effect, satu open hand, dan juga backpack. Kita coba pasang backpacknya ya. Dan udah ketebak sih, ini model kit seri Seed ini kalau udah dipasang backpack pasti gak bisa berdiri tegak karena keberatan backpack sih. Sekarang kita cobain pose Rising Freedom dengan aksesorisnya. Nah, memang iklan kit ini gak bohong sih guys. Rising Freedom ini bisa diposein dengan luwes dan dinamis banget. Kalian bisa hampir meng-recreate semua scene-scene yang ada di filmnya pakai kit ini. Contohnya nih, pas Freedom ngelempar shieldnya, gokil, keren banget sih. Tapi sayang sih, shield ini tuh nggak ada konektor 3 mili. Jadi aku sumbat pakai lubang konektor shieldnya ini. Terus terakhir ini nih, bukan Freedom namanya kalau nggak bisa pose High Mobility Aerial Tactic Full Burst atau HIMARS Full Burst mode. Ini kalau Freedom udah diposein kayak begini, emang udah paling keren dah. Terakhir, kit ini punya gimmick bisa jadi mobile armor. Cara transformasinya juga simple. Cukup tutup kepalanya pakai bagian backpack, tarik backpack agak mundur, lipat kakinya, dan terakhir pasang shield dan juga rifle ke konektor khususnya. Jujur aku nggak terlalu suka sih sama mode mobile armornya ini. Kayak maksain aja, tapi ya udahlah ya, ini suatu gimmick yang patut diacungi jempol sih. Nah, itu tadi straight build review dari HGCE 1:144 Rising Freedom dari seri Gundam Seed Freedom. Overall, kit ini menyajikan artikulasi yang bagus dan juga detail yang oke, dimana bisa bikin kit ini tuh poseable banget. Belum lagi gimmick-gimmick yang bagus kayak HIMARS Full Burst modenya yang keren dan juga fitur transformasi ke mobile armornya. Kekurangannya paling kit ini tuh ada di bagian stiker backpack yang cukup ganggu sebenarnya. Kalaupun mau di repaint pakai marker sih kayaknya kurang bagus ya. Lebih baik sih kalian full repaint aja bagian sini. Nah, jadi total skor dari kit ini adalah untuk artikulasinya 9 dari 10, estetiknya 75 dari 10, pengalaman merakitnya of course 10 dari 10, separasi warna 7 dari 10, kalau bagian backpacknya nggak berstiker udah pasti ini 10/10, dan total skornya adalah 83/10. Nah, jadi kit ini tuh aku rekomendasi banget buat dikoleksi karena detail dan juga artikulasinya yang bagus banget. Atau buat orang yang ngefans sama Gundam Seed, terlebihnya untuk Freedom, jelas wajib banget itu untuk dikoleksi. Tapi yang perlu kita catat, saat ini emang Rising Freedom di Indonesia harganya itu masih nggak karuan lah ya. Jadi saranku kalau ingin beli pastiin dulu kalau harganya itu masih wajar. Dan untuk aku pribadi sih, harga dengan rate yen 165 itu masih cukup oke buat dibeli. Nah, kalau udah di atas itu sih, mending kalian skip aja deh kit ini. Lebih baik cari kit yang lain yang lebih terjangkau. Nah, jadi sekian dulu untuk review kali ini. Terima kasih buat sobat-sobat yang udah nonton. Dan sampai jumpa di next review selanjutnya. Kuro Kamiriha sign off. Adios. Bye-bye.